kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 22 sampai dengan 31. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ayo mengamati anak-anak, perhatikan gambar berikut. Tampak pada gambar di sini Siti dan keluarga sedang berada di pekarangan rumahnya. Tampak ayah dan Siti sedang memberi makan ayam yang ada di kandang. Selanjutnya di sini ada gambar jerami, ada telur ayam di atas jerami. Ada juga di sini anak ayam yang baru menetas, ada induk ayam. Di sini ada juga induk ayam dan anak ayam yang sedang mematuk makanan. Tampak di kandang di sini ada tempat makan ayam dan juga tempat minumnya anak-anak. Di sini ada juga gambar Ibu Siti yang sedang menyiram tanaman. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Tentu anak-anak masih ingat. Makhluk hidup, ciri-cirinya antara lain adalah bergerak, bernapas, memerlukan makan dan minum, selanjutnya berkembang biak, tumbuh dan berkembang, serta menanggapi rangsang. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar, Ibu menyiram tanaman. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah ayam memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar, ayah dan Siti memberi makan ayam. Ciri makhluk hidup yang ketiga di sini, ayam dapat berkembang biak. Kegiatan pada gambar, jerami menjadi tempat ayam bertelur dan ada induk ayam bersama anaknya. Selanjutnya, yang keempat, cirinya ayam memerlukan minum. Kegiatan pada gambar, ada tempat minum untuk ayam di kandang. Selanjutnya yang nomor 5, ciri makhluk hidup manusia berkembang biak. Kegiatan pada gambar dalam keluarga Siti ada ayah, ibu, dan Siti. Ini artinya keluarga dimulai dari ayah dan ibu, kemudian ibu melahirkan anak, yaitu Siti. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah ayam bergerak. Kegiatan pada gambar, ayam bergerak dengan kaki menuju makanannya. Ayo berlatih anak-anak, amati kedua gambar berikut. Tampak pada gambar yang pertama di sini Siti dan keluarga sedang makan bersama. Siti makan dengan nasi, ada juga sayur. Selain itu ada lauk pauk di sini. Lauk pauknya ada ayam goreng anak-anak di sini dan juga ada telur ayam. Di sini tampak pada gambar bahwa makhluk hidup yaitu manusia berkembang biak. Keluarga Siti yang awalnya ada ayah dan ibu, kemudian ada dua anak. Ini ada Siti dan adiknya. Lanjut ke gambar kedua. Ini menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Ini pada ayam, telur yang dihasilkan oleh induknya. Induk ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah dierami selama 21 hari, ini telur ayam menetas menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang tersedia. Baik, di sini Ibu memberi alternatif jawaban anak-anak. Persamaan manusia dan hewan sebagai makhluk hidup sesuai gambar tersebut yaitu yang pertama memerlukan makanan, yang kedua adalah berkembang biak.
Ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Dari kedua gambar di atas menunjukkan adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Keluarga Siti makan dengan lauk ayam dan telur ayam. Gambar pertama menunjukkan keluarga Siti memerlukan makanan. Makanan manusia berasal dari makhluk hidup lain. Makanan manusia berasal dari hewan dan juga tumbuhan, anak-anak. Gambar kedua menunjukkan perkembangbiakan pada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam yang sudah dierami induknya selama 21 hari menetas menjadi anak ayam. Selanjutnya, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayo bernyanyi anak-anak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam. Baik, di sini sudah ada teks lagu yang berjudul Anak Ayam, anak-anak. Ini ciptaan NN. NN ini artinya adalah no name, anak-anak, jadi tidak diketahui penciptanya. Ibu akan mencoba menyanyikan, nanti anak-anak harus menyanyi lebih bagus dari ibu. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Ayo mencoba anak-anak. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Tentu anak-anak masih ingat. Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Baik, di sini Ibu akan memberi contoh cara memberi tanda bunyi pendek dan bunyi panjang pada teks lagu Anak Ayam. Ini keterangannya untuk tanda titik, simbol bunyi pendek, dan tanda garis, simbol bunyi panjang. Pada baris yang pertama, ini pendek, 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 panjang, panjang, panjang. Baris kedua, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang. Pada baris ketiga, pendek, 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 panjang, panjang, panjang. Dan pada baris keempat, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang. Selanjutnya, di sini pada bait kedua. Pendek, 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 panjang, pendek, panjang, panjang. Selanjutnya, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang. Selanjutnya lagi,
Pendek, 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 panjang, pendek, panjang, panjang. Dan di baris ini yang ke-8 di sini pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang. Nanti anak-anak bisa mencoba menyanyikan kembali. Ayo berlatih anak-anak. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan telur ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur ayam yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Pada tabel di sini ada peternakan A. Jumlah telur yang dihasilkan per bulan 3.000 butir telur. Peternakan B 1.500 butir telur. Peternakan C 3.500 butir telur. Peternakan D 2.000 butir telur. Dan peternakan E 2.500 butir telur. Baik, sekarang kita jawab pertanyaannya anak-anak. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Baik, kita kembali ke tabel. Kita amati jumlah telurnya, kita bandingkan dimulai dari nilai tempat ribuan. Di sini nilai tempat ribuannya 3, 1, 3, 2, 2. Yang paling banyak berarti yang 3 anak-anak. Yang 3 ada 2, yaitu 3.000 dan 3.500. Kalau kita bandingkan nilai tempat ratusan, yang di sini 0, di sini 5. Tentu yang paling tinggi adalah 3.500. Jadi yang paling banyak menghasilkan telur per bulan adalah peternakan C di sini. Pertanyaan kedua. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yang paling sedikit, ini kita amati ribuannya, yang paling kecil adalah 1. Nih, berarti 1.500, yaitu peternakan B. Jawabannya adalah peternakan B. Peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Berarti kita bandingkan lagi. Di sini yang paling kecil nilai ribuannya yaitu nilai tempat ribuannya yaitu 1. 1.500 peternakan B anak-anak. Ini yang pertama. Ibu tulis di sini peternakan B. Yang kedua, sini yang angka ribuannya 2. Di sini. Di sini ada 2.000, ada 2.500. Yang lebih kecil adalah 2.000 anak-anak. Berarti peternakan D. Ibu tulis di sini peternakan D. Selanjutnya berarti peternakan E 2.500, peternakan E di sini. Ini tadi urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga. Selanjutnya di sini yang ribuannya 3. Ada 3.000, ada 3.500. Di sini urutan keempat berarti peternakan A. Dan urutan kelima di sini 3.500 peternakan C. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Tentu anak-anak masih ingat. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Baik, sekarang kita amati lambang bilangan. Selanjutnya kita pasangkan dengan nama bilangannya anak-anak. Yang pertama, lambang bilangan 1250. Kita pasangkan dengan 1250. Ini kita pasangkan dengan tanda garis anak-anak pada titik di sini. Selanjutnya lambang bilangan yang kedua adalah 1000. Ini kita hubungkan dengan garis. Di sini nama bilangan 1000 anak-anak. Ini kita hubungkan dengan garis. Selanjutnya lambang bilangan yang ketiga 2500. Ini di sini 2500 nama bilangannya. Ini kita hubungkan dengan tanda garis anak-anak di sini. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri, pasti bisa.
Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Ini. Nilai tempat ribuannya adalah 1, nilai tempat ratusannya ada 1, 2. Selanjutnya nilai tempat puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan nilai tempat satuannya di sini 0 anak-anak. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Ibu mulai membahas dari soal nomor 1. 4750 dibaca 4750. Di sini nilai tempat ribuannya adalah 4. Ibu tulis di sini 4. Nilai tempat ratusannya di sini 7. Nilai puluhannya di sini adalah 5. Nilai tempat puluhannya 5 dan nilai tempat satuannya adalah 0. Ibu tulis di sini 0. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Titik-titik dibaca 8417. Ini kita tulis terlebih dahulu lambang bilangannya. 8000 berarti 8.417 berarti 417. 8417. Nilai tempat ribuannya 8, Ibu tulis di sini. Nilai tempat ratusannya 4 sini. Nilai tempat puluhannya 1 di sini dan nilai tempat satuannya adalah 7 di sini. Ibu tulis 7. Selanjutnya di sini tabelnya sudah diisi. Nilai tempat ribuan 1, nilai tempat ratusan 0, nilai tempat puluhan 0, dan nilai tempat satuan 0. Di sini ini kalau kita tulis lambang bilangannya adalah 1000 anak-anak. 1.000 dibaca 1000. Nama bilangannya adalah 1000. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.